semua, jumpa lagi dengan Ibu Kris, masih dengan materi bab 3, kekongruenan dan kesebangunan ya. Pada video kali ini, kita akan menuntaskan bab 3 ini dengan materi terakhirnya, yaitu kekongruenan dan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, akan Ibu beritahukan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menggunakan konsep kekongruenan dan kesebangunan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. So, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai benda-benda dengan bentuk dan ukuran yang sama. Sebagai contoh, keramik-keramik yang terpasang di lantai, pemasangan jendela-jendela pada suatu ruangan, genteng yang tertata dengan rapinya di atap rumah, sekolah, maupun gedung-gedung yang lain. Ini adalah contoh dari penerapan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pula sering kita jumpai benda-benda dengan bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Contohnya, foto dan bingkai foto, miniatur suatu bangunan dengan bangunan aslinya. Ini adalah contoh penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada kesamaan yang terdapat dari kekongruenan dan kesebangunan, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sedangkan perbedaan dari keduanya terdapat pada sisi yang bersesuaian. Nah, pada bangun-bangun datar yang kongruen, sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Sedangkan pada bangun-bangun datar yang sebangun, sisi yang bersesuaian sebanding. Ini adalah perbedaannya ya. Oke, berikutnya Ibu akan membahas beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan konsep kesebangunan. Contoh pertama, pada suatu kali Pak Bas ingin mengganti tali yang ada pada tiang bendera di sekolah. Oleh karena itu, beliau perlu mengetahui berapa tinggi tiang bendera. Untuk keperluan tersebut, beliau berdiri di dekat tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Dan diketahui bahwa panjang bayangan Pak Bas adalah 2,5 meter. Sedangkan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Jika tinggi Pak Bas 1,5 meter, maka berapakah tinggi tiang bendera? Nah, untuk lebih memahami cerita ini, maka akan lebih baik kalau kita membuat sketsa gambarnya ya. Kalian bisa melihatnya di sini. Nah, sekarang kita rincikan apa saja yang diketahui dari soal ataupun sketsa gambarnya. Yang pertama, panjang bayangan Pak Bas yaitu 2,5 meter. Panjang bayangan tiang bendera 6 meter. Lalu tinggi Pak Bas 1,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah tinggi tiang bendera? Penyelesaian, perhatikan sketsa gambarnya. Di sini ada terbentuk segitiga-segitiga ya. Yang pertama adalah segitiga yang terbentuk dari tinggi Pak Bas dan bayangan Pak Bas. Kemudian segitiga berikutnya lagi terbentuk dari tinggi tiang bendera dan bayangan dari tiang bendera ini. Nah, kedua segitiga ini saling sebangun. Artinya bahwa kita bisa menggunakan konsep kesebangunan segitiga untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan sifat kesebangunan, kita bisa mengukur tinggi tiang bendera dengan formula berikut. Nah, ini dia. Panjang bayangan Pak Bas berbanding dengan panjang bayangan tiang bendera. Sama dengan tinggi Pak Bas berbanding dengan tinggi tiang bendera. Jadi di sini perbandingan yang digunakan tetap harus memperhatikan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Kalau dalam bentuk soal cerita, maka yang bersesuaian itu bisa dilihat dengan membandingkan antara panjang dengan panjang, lebar dengan lebar, ataupun tinggi dengan tinggi. Seperti formula ini ya, dengan tetap mengingat kesesuaian, artinya kalau kita memulai dengan di sini panjang bayangan Pak Bas ya, maka nanti di ruas kanan juga kita harus memulai dengan tinggi Pak Bas. Jangan terbolak-balik, ingat. Kalau terbolak-balik maka nanti jawabannya akan menjadi salah. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita tinggal masukkan saja ukuran-ukuran yang sudah diketahui ada pada soal ataupun sketsa ini. Nah, seperti ini.
Panjang bayangan Pak Bas itu 2,5 meter, kita tuliskan 2,5. Panjang bayangan tiang bendera itu 6, ya, jadi 2,5 per 6 sama dengan tinggi Pak Bas 1,5 per tinggi tiang bendera itu yang akan dicari. Jadi kita misalkan dengan X. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang. Jadi 2,5 dikali X adalah 2,5X. Kemudian 6 dikali 1,5 adalah 9. Maka X sama dengan 9 per 2,5 ya, pindah ruas jadi 9 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 3,6. Jadi tinggi tiang bendera adalah 3,6 meter. Maka masalah ini terjawab dengan menggunakan konsep kesebangunan. Mudah bukan? Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Oke, kita lihat. Ya, ini ada sebuah foto dan karton ya. Perhatikan ceritanya. Ibu Kris menempelkan sebuah foto perjalanannya bersama rekan-rekan guru ketika touring di Gunung Bromo sebagai kenang-kenangan pada selembar karton berukuran 30 cm x 20 cm. Pada bagian atas, kiri, dan kanan foto masih terdapat sisa karton masing-masing 3 cm ya. Sedangkan di bagian bawah foto belum diketahui berapa sentimeter sisa kartonnya. Jadi di sini dimisalkan dengan X. Jika foto dan karton sebangun, maka lebar foto adalah titik-titik sentimeter. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka sekali lagi kita bisa menggunakan konsep kesebangunan antara foto dan karton. Kita jawab ya. Pertama-tama kita data dulu apa saja yang diketahui dari cerita dan gambar yang diberikan ini. Diketahui panjang karton 30 cm, lebar kartonnya 20 cm. Nah, dari sketsa gambar ini kita juga bisa menentukan panjang foto dan lebar foto ya. Perhatikan, panjang foto bisa kita dapatkan dengan cara mengurangkan panjang karton dengan sisa karton di bagian kiri dan kanan foto. Jadi di sini 30 cm kita kurangi dengan 3 cm, kurangi lagi dengan 3 cm. Maka kita akan dapatkan hasilnya 24 cm. Berikutnya, lebar foto. Kita lakukan hal yang sama ya. Jadi lebar foto didapat dengan cara kita mengurangkan lebar karton dengan sisa karton di bagian atas serta bagian bawah. Nah, jadi 20 cm dikurang 3 dikurang X. Sekali lagi di sini X cm, ini belum diketahui ya sisa karton bagian bawah foto ini berapa. Inilah hal-hal yang diketahui. Lalu yang ditanyakan adalah lebar fotonya berapa sentimeter. Ya, di sini masih 17 dikurang X cm. Jadi kita akan mencari nilai X lalu kita kurangkan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan lebar fotonya. Penyelesaian. Ya, kita gunakan formula ini ya. Yaitu di sini perbandingan antara panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Panjang foto berbanding dengan panjang karton dan lebar foto berbanding dengan lebar karton. Sekali lagi, jangan sampai terbolak-balik ya, perhatikan kesesuaiannya. Oke, berikutnya kita tinggal ganti dengan ukuran yang sudah diketahui. Ya, panjang foto 24, panjang kartonnya 30, jadi 24 per 30 sama dengan lebar foto di sini masih 17 dikurang X, kita tulis saja seperti itu, per lebar kartonnya adalah 20. Kita lakukan perkalian silang. Jadi 30 dikali 17 dikurang X, kita tulis saja seperti ini dulu. Kemudian sama dengan 24 dikali 20. Nah, berikutnya 17 dikurang X sama dengan 24 dikali 20, yang 30 ini pindah ruas. Jadi di sini ibu tidak langsung kali masuk ke dalam, tapi ibu langsung buat dia pindah ruas. Sehingga dibagi ya, 24 kali 20 bagi 30. Sekarang kita hitung. Ini ada 0, kita coret. Kemudian 24 dibagi 3 itu 8.
Sehingga jadinya 17 dikurang X sama dengan 8, yang ini sisanya dikalikan dengan 2. 8 dikali 2, 16 ya. Nah, berikutnya min X sama dengan 16, ya positif 17, pindah ruas jadinya dikurang 17. Nah, min X sama dengan 16 dikurang 17 itu min 1 ya. Maka untuk mendapatkan nilai X positif, kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif. Negatif kali negatif jadinya positif X, negatif dikali min 1 hasilnya positif 1. Nah, dengan mendapatkan nilai X sama dengan 1 ini, maka kita bisa menghitung lebar fotonya. Jadi lebar fotonya adalah 17 dikurang X cm, lalu kita ganti substitusi X dengan angka min 1 ya. Seperti ini, jadi 17 dikurang 1. Oke, dan kita hitung, jadi lebar foto adalah 16 cm. Ya, permasalahan yang kedua ini sudah terjawab ya, sekali lagi dengan menggunakan konsep kesebangunan. Bagaimana? Bisa dimengerti ya anak-anak? Satu contoh soal yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir ini dia tidak berkaitan dengan masalah sehari-hari, tetapi seringkali keluar dalam soal-soal ujian ya. Jadi ibu rasa perlu untuk membahas juga contoh yang seperti ini ya, karena ini juga sebenarnya adalah penerapan dari kesebangunan. Oke. Perhatikan gambar trapesium di samping. Ini ada trapesium ABCD. Ya, dengan diketahui panjang DC-nya 7 cm, lalu panjang CF 6, panjang FB 4. Kemudian panjang AB 12 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panjang EF. Sebenarnya untuk menjawab soal ini kita bisa gunakan ada dua cara, yakni dengan menggunakan rumus atau bisa juga dengan cara memotongnya menjadi segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, karena kita ada pada materi kesebangunan dan kekongruenan, maka ibu lebih memilih membahas penyelesaian soalnya dengan menggunakan konsep kesebangunan ya. Oke, kita lihat sama-sama. Ya, ini Bu Guru gambar ulang lagi trapesiumnya supaya lebih mudah untuk ibu jelaskan. Yang pertama, kita akan membuat sebuah garis yang sejajar dengan AD ya, dan garis itu melalui titik C. Ya, ini adalah garis sejajarnya. Jadi di sini garis yang berwarna merah ini sejajar dengan garis DA. Nah, garis sejajar ini memotong sisi EF di titik G dan memotong sisi AB di titik H. Karena keberadaan garis sejajar CH ini, maka di dalam trapesium ini ada juga jajar genjang ya, yaitu di sini jajar genjang AHCD. Nah, dengan menggunakan sifat jajar genjang, maka kita bisa menentukan panjang sisi EG dan AH, yaitu ingat bahwa sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang itu sama panjang. Dengan demikian, panjang EG sama ya dengan panjang CD 7 cm dan panjang AH juga sama dengan panjang CD yaitu 7 cm. Oke, sampai di situ mengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, pada soal sudah diketahui bahwa panjang AB itu 12 cm ya. Kalau dari A ke H itu 7 cm, maka panjang HB juga bisa kita tentukan dengan cara kita kurangkan nih panjang AB dan AH. Jadi 12 dikurang 7. Hasilnya adalah 5 cm. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita akan coba untuk menjawab. Yang ditanyakan pada soal adalah panjang EF. Panjang EF itu didapat dengan cara kita menjumlahkan panjang EG dan GF. Tetapi masalahnya adalah belum diketahui berapa panjang GF. Maka kita harus mencari dulu panjang GF ya. Dengan cara apa? Nah, perhatikan lagi. Pada sketsa gambar ini ada segitiga-segitiga yang saling sebangun. Perhatikan bahwa segitiga CGF sebangun dengan segitiga CHB. Karena kedua segitiga ini sebangun ya, maka sisi-sisi yang bersesuaian otomatis perbandingannya sama ya. Nah,
kita akan mencari panjang GF. Jadi fokus kita ada pada sisi GF ya. Nah, perhatikan pada gambar GF dia bersesuaian dengan sisi HB. Jadi kita tulis GF per HB. Nah, berikutnya yang di ruas kanan sama seperti yang sudah Ibu jelaskan pada contoh-contoh soal di video sebelumnya. Yang di ruas kanan kita pilih sisi bersesuaian yang lain, tetapi yang keduanya sudah diketahui panjang sisinya. Nah, di sini yang Ibu pilih adalah sisi CF dan CB. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. GF itu yang akan kita cari, jadi kita tulis kembali. Lalu panjang HB itu 5, kemudian panjang CF itu 6, dan panjang CB itu 10. Dari mana 10, Bu? Ya, ingat ya, CB didapat dari CF ditambah FB. 6 ditambah 4, 10 ya. Selanjutnya kita tinggal lakukan perkalian silang. Oke, kita hitung. 10 dikali GF adalah 10 GF, 5 dikali 6 adalah 30. GF sama dengan 30 dibagi 10 ya. 10-nya pindah ruas ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 3 cm. Jadi dari sini kita sudah dapatkan panjang GF-nya ya, yaitu 3 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panjang EF. EF sama dengan EG ditambah GF. Panjang EG kita sudah ketahui 7 cm. Panjang GF baru saja kita dapatkan yaitu 3 cm. Sehingga kita jumlahkan 7 cm ditambah dengan 3 cm. Hasilnya adalah 10 cm. Nah, dengan demikian terjawablah panjang EF adalah 10 cm. Oke? Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, inilah contoh-contoh soal penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya materi ini, maka selesai sudah pembelajaran kalian mengenai bab 3, kekongruenan dan kesebangunan. Pada video berikutnya, kita akan masuk dengan bab yang baru, bab 4, mengenai bangun ruang sisi lengkung. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya.